Firman-Mu itu menerangi setiap jalan kami. Biarlah hidup kami ini selalu menyenangkan, selalu menjadi kesenangan oleh Tuhan. Bukan saja kami menyenangkan Tuhan, tapi bagaimana Tuhan senang terhadap hidup kami. Bukan bagaimana kami memuji menyembah Tuhan, tapi bagaimana hidup kami menjadi kesukaan, menjadi kesenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau terus bekerja dalam hidup kami. Hanya Engkau yang mampu mengubahkan. Kami, hamba-Mu, hanya menyampaikan dan tidak bisa mengubahkan manusia. Tapi kami percaya Engkau Tuhan, Roh Kudus yang telah Kau berikan bagi kami, itu yang akan mengubahkan hidup kami ya Tuhan. Bagi manusia mungkin tidak akan mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu dan berkatilah setiap umat-Mu yang hadir pada saat ini, baik yang hadir secara tatap muka, baik yang melihat, menonton acara ini live streaming Tuhan. Biarlah mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kita yang siap untuk diberkati katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Berikan dengan meriah, jangan malu-malu ya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Nah, padahal dokter bilang kalau tepuk tangan itu bagus, ya kan? Tepuk tangan jadi syarat-syaratnya itu bisa bekerja. Amin. Nah, makanya ada apa? Dari kesehatan harus tepuk tangan, ya kan? Nah, tepuk tangan supaya semuanya berjalan, aliran darah juga berjalan. Amin. Puji Tuhan, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Gembala yang memberikan kesempatan atau jadwal bagi saya untuk memberitakan firman Tuhan. Saya bersyukur apabila ada kesempatan hari ini. Puji Tuhan. Jadi mari kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-21 ayat 18 dan 19. Kalau tidak salah hari ini, berapa bulan ini, berapa minggu ini, tempat ini berbicara tentang buah ya. Itu harus, karena akan saya sampaikan mengapa begitu pentingnya buah. Memang sangat-sangat penting buah ini. Karena apa? Nanti kita akan lihat. Coba perhatikan, kita akan bacakan bersama-sama di dalam Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-18 sampai yang ke-19. Dikata di sana, ayo kita baca 1, 2, 3 ya. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus apa? Merasa lapar. Ayat 19. Dekat jalan itu ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daunnya saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu apa? Juga keringlah. Perhatikan saudara, ayat 18 katakan, pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa kalau kita baca ini, orang akan berpikir begini, loh, Yesus kok bisa lapar ya? Gitu ya. Yesus kok bisa lapar? Loh, apa salahnya? Ada yang salah dengan kelaparan? Apa ada salah dengan Yesus yang lapar? Nggak ada yang salah. Yang salah cara kita berpikir, cara kita mengerti tentang Yesus, cara kita menangkap atau mempercayai atau mengerti tentang Yesus kala itu. Kenapa orang berpikir dan menilai Yesus kok bisa lapar? Nggak ada salah tentang Yesus lapar. Karena apa? Karena dia juga adalah manusia. Mengapa orang berpikir Yesus kok bisa lapar? Karena orang itu punya konsep tentang penilaian tentang Yesus. Yesus itu Tuhan. Yesus itu memang Tuhan. Tetapi ketika cerita ini di dalam Injil ini, dia
dia tidak mengambil posisinya sebagai Tuhan, tetapi dia sebagai manusia 100%. Jadi apa yang dialami oleh manusia, itu juga yang dialami oleh Yesus. Yesus bisa lapar, harapan bisa lapar. Pak Pendeta Gembala Pak Margiot bisa lapar, kita semua bisa lapar. Nggak tahu juga ya hari ini datang udah makan belum dari rumah ya. Pak Pendeta bicara lapar, jadi saya lapar beneran. Tapi perhatikan, karena lapar itu bisa berhubungan dengan emosi. Ya, lapar itu berhubungan ke emosi. Apa maksudnya Pak Pendeta? Lihat selanjutnya, apa yang terjadi ketika Yesus lapar, pengen makan, ketika dia mengharapkan yang dia inginkan, tetapi tidak ada. Apa yang terjadi bagi Yesus? Ayat 19, perhatikan. Ayat 19 dikatakan, dekat jalan itu, siapa yang melihat? Yesus melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi apa? Yesus tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu selain daun-daunnya saja. Selanjutnya kata Yesus kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Perhatikan, ketika Yesus lapar itu berhubungan ke emosi. Makanya hebat dia orang Batak ya. Saya bangga jadi orang Batak. Siapa di sini yang orang Batak? Amin semua ya. Apakah Anda bangga dengan jadi suku orang Batak? Harus bangga. Salah satu kebanggaan saya sebagai orang Batak ini, orang Batak punya moto. Kalau melakukan sesuatu, rapat dan ingin membicarakan sesuatu, itu harus makan dulu. Betul Pak Pendeta? Harus makan dulu, harus terisi dulu perut. Kalau membicarakan, apalagi membicarakan sesuatu yang sangat penting, itu harus terisi perut. Kenapa? Perut ini bisa berhubungan ke emosi. Kalau terlalu banyak bicara, tapi perut juga bicara, nggak akan masuk dan akhirnya bisa gontok-gontokan, bisa ya laga argumen gitu ya. Jadi emosi. Memang hebat ini, bagus sekali orang Batak ini. Jangan bicara sebelum makan. Jadi makan dulu kenyang, kayak orang mau. Karena begitu saudara. Kalau orang lapar, ganasnya minta ampun. Betul nggak? Lama kali dia. Padahal kalau udah makan, cuma segitu yang dia makan. Nggak banyak-banyak. Tapi itulah, lapar, perut itu berhubungan dengan emosi. Yesus pun itu yang terjadi. Ketika dia lapar dan pengen makan dan mengharapkan, dia lihat ada pohon ara, dan ketika dia mengharapkan dari pohon itu, dia tidak temukan. Apa yang terjadi? Yesus marah. Pertanyaan saja saya, Yesus marah atau Yesus marah banget? Sekali lagi, tolong ya direspon. Yesus marah atau Yesus marah banget? Sampai 3 kali marahnya. Karena kenapa sampai 3 kali? Karena ada lagu, jangan sampai 3 kali. Jadi Yesus marah lewat. Sampai apa yang terjadi? Yesus langsung tutup. Hai, mulai dari saat ini engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Bangga ya Pak Alin ya. Alin jadi orang Batak. Mantap. Jadi nanti kalau ada mau rapat Pak Pendeta, makan dulu. Jangan ngomong terus, nanti nggak akan masuk itu. Karena di sini mentok. Pak Pendeta lama kali bicara, rapatnya lama kali, akhirnya nggak masuk. Sudah berbusa, nggak masuk, gitu ya. Berarti kan saudara. Jadi makan dulu, isi dulu, tenang. Udah tenang,
kayak sapi ditaruh di cuci hidungnya, bawa kemana aja, ya. Karena sudah kenyang. Haleluya, haleluya, luar biasa. Yesus marah, bukan marah saja, marah banget. Orang berkata, loh Yesus kok marah dan sampai begitu emosinya dan tidak terkendali. Waktu di bait suci apa yang Yesus lakukan? Dia obrak-abrik semuanya. Gimana kalau gembala saudara marah? Mungkin saudara nggak pernah lihat gembala saudara di tempat ini marah ya. Yesus marah banget. Sampai harus dibolak-balikkan ini. Kalau saya di sini saya lempar kepada saudara gimana? Hah? Udah marah ini. Perhatikan, Yesus gembala saudara mungkin tidak seperti Yesus marahnya sampai diangkat meja dan dilemparkan. Tapi Yesus marah banget. Dia lemparkan. Di bait suci dia bilang, rumahku ini rumah Tuhan. Kok menjadi rumah penyamun semua kan? Perhatikan, kenapa Yesus marah? Ya, karena Yesus manusia. Jadi kita bangga punya Yesus. Dia merasakan juga apa yang kita rasakan. Jadi jangan bangga punya Tuhan yang gak pernah merasakan seperti mana manusia rasakan. Karena dia merasakan, jadi dia mengerti apa yang kita rasakan. Amin. Dia mengerti dan tahu apa yang kita rasakan. Jangan Anda merasa sendiri. Ketika Anda mengalami masalah, mengalami penderitaan, jangan merasa sendiri. Mungkin teman-teman saudara menjauh saudara, tapi ingat kata-kata ini. Yesus pernah merasakan kita, dan Yesus tidak pernah meninggalkan, karena Dia juga pernah merasakan. Jadi soal buah ya sangat bagus, sangat penting. Inilah yang terjadi kalau tidak berbuah. Walaupun kelihatannya matang, walaupun kelihatannya indah. Saya coba ya, kenapa Yesus itu membentuk pohon ara ini? Padahal ya kalau di ayat lain dikatakan bahwa belum waktunya berbuah, belum musimnya berbuah. Tapi Yesus marah. Artinya gini tuh, saudara, berbuah ini bagi orang Kristen pengikut Yesus tidak mengikuti musim. Jadi kita harus berbuah setiap saat. Kan enggak musimnya berbuah. Bagi Yesus bukan musim. Tapi walaupun memang semua ada musimnya kan, musim hujan, musim panas, musim ini, musim itu. Tapi bagi orang Kristen yang mengiring Tuhan, tidak ada musim kalau udah berbicara buah. Setiap saat kita harus berbuah. Karena ketika Yesus datang dan dia melihat tidak ada buahnya, apa yang terjadi di dalam Matius 7 ayat 21? Coba. Matius 7 ayat 21. Ya. Bukan sajanya. Perhatikan. Jahat. Perhatikan. Matius 7 ayat 21. Oke? Yang sudah ketemu kita sama-sama membacakannya. Matius 7 ayat 21. 1, 2, 3 ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Perhatikan ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat? Ini kehendak Tuhan gak ini ya? Kehendak Tuhan ya? Kita akan lihat apakah salah bernubuat. Nah ini, oke? Kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi mengusir setan. Jalan nggak? Jalan nggak? Kalau bisa kita, kalau ada setan di sini, usir. Mengusir. Bukan Pak Timothy setan ya. Ini contoh saja gitu ya, contoh saja ya. Oke, perhatikan.
Kayaknya tegang kali Pak Timo ini. Tadi udah mantap nih pujiannya. Kalau mau berdiri terus kita. Aduh, kalau pendeta lah berdiri terus. Sekarang saya berdiri nanti bisa asam urat ini. Haleluya. Tadi udah mantap. Aduh, bagus. Oke, perhatikan ulangi ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu, menyembuhkan orang sakit? Kalau mujizat itu jahat. Menurut nanti kita lihat, perhatikan, ayat 23 apa dikatakan? Pada waktu itulah aku siapa? Yesus akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Satu, Yesus tidak kenal. Sudah melakukan mujizat, sudah melakukan mengusir setan. Jangankan setannya keluar, diusir. Lihat Pak Alin aja, setan udah lari. Ketakutan, ngiri aku lihat dia lebih seram daripada aku, kan begitu. Macam gitu. Apalagi jangan kan melihat Pak Alin, melihat Pak Ishak aja takut ya. Sekali suaranya, wow, seram dia Pak Alin, orangnya pincang, gitu ya. Bernubuat, perhatikan 3 hal ini. Bernubuat, mengusir setan, melakukan mujizat. Tapi Yesus bilang apa? Aneh, nggak kenal ente. Bahasa Jakarta ya. Aneh, nggak kenal ente. Aku tidak kenal kamu. Bukan di situ saja. Dan selanjutnya Yesus berkata apa? Nyala daripadaku. Apa dikatakan? Disimpulkan Yesus. Hai kamu sekalian pembuat. Musir setan, pembuat kejahatan. Waktu itu bosan lah layanan musir setan, melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, mendoakan orang sakit. Pembuat kejahatan. Bernubuat dikatakan pembuat kejahatan. Yesus memberikan kesimpulan, semuanya itu, orang yang melakukan itu adalah pembuat kejahatan. Benar. Saya mau katakan, bukan mengusir setannya, bukan karunia bernubuat, bukan karunia mengusir setan, bukan mengkarunia melakukan mujizat yang salah, tapi orangnya yang salah. Orangnya si pembuat. Pembuat ini mujizatnya atau pribadi? Pribadi. Ini si penjahat, pembuat. Jadi mengusir setan bagus, melakukan mujizat itu bagus, bernubuat itu bagus. Tetapi Yesus menyimpulkan, kamu pembuat kejahatan. Cuma apa yang aku lakukan selama ini gak ada artinya. Ya, karena lihat berikutnya di situ, lihatlah ayat selanjutnya, karena tidak berbuah. Saya mau katakan, mengusir setan itu buah apa karunia? Bernubuat buah atau karunia? Mengusir setan itu karunia apa berbuah? Karunia. Bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil. karunia itu tidak terlalu penting. Tapi bagi Tuhan sangat penting adalah buah yang Anda hasilkan. Karena karunia itu dari Tuhan. Perhatikan dengan kata-katanya. Karunia itu dari Tuhan untuk manusia, tujuannya supaya memperlengkapi, menyertai pelayanan manusia. Pelayanan hamba-hamba Tuhan itu karunia. Tetapi buah itu dari
kita manusia untuk Tuhan. Ya kan? Penting ini saudara. Hebat. Hebat. Dia pohon itu indah karena daunnya. Betul. Lebat dan indah hijau, tapi tidak menghasilkan buah. Hebat Pak Panjaitan itu. Hebat Pak Ishak itu. Tetapi tidak menghasilkan buah. Pada akhirnya apa yang Yesus lakukan? Nyakau. Kalau Pak Gembala bukan begini. Nyakau. Saya nggak ada sih, Pak Tambunan, saya nggak ada. Haleluya, haleluya. Saya nggak ada. Kalau ada, nyakau. Oh. Kan gitu, saudara. Yesus mengatakan nyakau, membuat kejahatan. Ngiri kali lah hidup ini, melayani capek-capek. Saudara, mari hasilkan buah. Tapi buah seperti apa? Di ayat sebelumnya ini, dia berbuah tapi tidak baik. Itu pun rupanya kita tidak cukup hanya berbuah, tetapi buahnya harus baik. Tidak cukup cuma menghasilkan buah. Coba perhatikan ayat yang ke-18 ayat 19. Matius 7 ayat 19. Ini penting loh. Ya, kita menghasilkan buah, tapi ngomongannya menyakitkan. Ya. Kata-katanya selalu menyakitkan. Gitu. Perhatikan ayat 19. 1 2 3 ya. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang tidak menghasilkan buah yang berarti menghasilkan buah nggak? Menghasilkan buah tapi tidak baik. Bisa buahnya pahit, bisa buahnya asam, tapi yang Yesus inginkan adalah buah yang baik. Buah yang baik adalah manis. Berat Pak Pendeta, ya. Jadi jangan kita berpikir ya sudah selamat. Tidak cukup, itu cuma langkah awal. Itu langkah awal. Tapi kan kita belum mati. Kita masih ada perjalanan. Di dalam perjalanan ini kita harus menghasilkan buah. Buahnya harus yang baik. Tidak cuma hanya menghasilkan buah, tapi buah yang baik. Kalau aku baca ayat ini ngeri kali. Ngeri kali. Makanya jangan bangga dengan masalah itu. Saya selalu berkata pada istri saya, dia bilang jangan bangga dengan masa lalu. Dan saya pun tidak bangga dengan masa lalu. Karena kita tidak hidup di masa lalu. Kita hidup sekarang dan untuk ke depan. Kan seringkali orang berkata, dulu, ini dia. Ya, dulu, saya khotbah nggak perlu pakai mic. Tempat lapangan luas, saya khotbah, bertobatlah sampai habis suara. Dulu, bangga dengan dulunya. Udah selesai berbicara, saya tanya, sekarang gimana Pak? Hah? Sekarang, ya sekarang hanya gereja kapal selam, Natal, Paskah itu doang. Saya bilang, jangan bangga Pak dengan dulu. Dulu itu gak ada artinya. Karena apa? Karena apa ini ditolak saudara? Kenapa Yesus menolak orang-orang seperti ini? Sudah melayani, sudah hebat, karunia-Nya hebat, indah, tapi Yesus mengatakan aku tidak kenalnya. Kenapa? Kenapa? Karena dia tidak sadar dia hanya alat. Saya, Pak Gembala, kita semua di sini hanya alat yang dipakai Tuhan untuk mencapai 10 tujuan. Sekali lagi, kita hanya alat. Saya hanya alat. Kalau alat itu sudah tidak berarti, diapain?
dibuang sekalipun pernah berjasa. Sekali lagi, alat itu tetap dipergunakan kalau alat itu masih tetap berfungsi. Kalau tidak berfungsi, ngapain disimpan-simpan? Nanti banyak binatang yang masuk di situ kan, banyak jadi karat. Lebih baik dibuang sekalipun pernah berjasa. Ini ayatnya. Jangan bangga dulu Anda dipakai luar biasa. Yang Yesus mau dulu, sekarang, dan sampai napas terakhir Tuhan panggil, Anda tetap berguna dan berfungsi bagi kerajaan surga. Amin. Luar biasa. Kalau saya dengar ceritanya Pak Tambunan luar biasa. Dia sudah menalang kemana? Ke Papua. Saya aja belum pernah ke Papua. Pak Gembala kita udah ke Papua. Jadi udah jalan-jalan kemana-mana. Nggak penting itu Pak. Dulunya seperti apa Pak? Yang penting sekarang Pak Tambunan sudah ibadah dan melayani Tuhan. Amin. Dia akan mengiringi, mungkin dia akan memberikan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Jangan kalah sama Pak Tambunan. Dulu amburadul. Tapi jangan sampai sekarang udah seterusnya amburadul ya Pak ya. Harus berubah, harus berbuat, harus berbuat. Yang Tuhan mau adalah buah. Karena apa? Buah yang akan dinikmati, bukan karunia. Sekali lagi, karunia dari Tuhan untuk manusia. Buah dari manusia untuk dinikmati. Jadi kita harus berbuah. Mungkin Pak Gembala sudah menjelaskan ada 2 roh ya. Ada berapa buah roh? Itu 9, salah satunya adalah buah kebaikan. Buah kebaikan. Mengapa kok kebaikan salah satu buah dari roh? Rupanya kebaikan ini juga bisa kita lakukan karena roh yang memampukan kita untuk melakukan kebaikan. Masalahnya bukan kita melakukan kebaikan kepada orang yang sudah melakukan kebaikan kepada kita. Berarti kan? Kebaikan, kenapa roh? Salah satu buah roh adalah kebaikan. Karena kita melakukan kebaikan bukan saja kepada orang yang melakukan kebaikan kepada kita, tapi kita melakukan kebaikan juga kepada orang yang menyakiti kita. Itu tidak gampang kalau tidak Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan kebaikan. Amin. Amin. Jadi hasilkanlah kebaikan dari buah tersebut. Kenapa? Kenapa orang Kristen harus melakukan kebaikan? Sekali lagi pertanyaannya, mengapa orang Kristen harus melakukan kebaikan? Sekali lagi, orang Kristen melakukan kebaikan bukan supaya mendapatkan kebaikan kembali, walaupun itu tidak. Sekali lagi, kita sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan oleh Tuhan melakukan perbuatan baik bukan supaya kita mendapatkan balasan baik juga kepada kita, tapi kenapa? Karena Yesus sudah terlebih dahulu melakukan kebaikan kepada kita. Amen. Amen. Jadi jangan pernah mengharapkan kebaikan kita dapatkan setelah kita melakukan kebaikan. Kalau itu namanya barter ya? Oh, barter namanya. Alkitab berkata nggak ada untungnya. Sudah kau dapatkan itu. Jadi udah nggak ada faedahnya. Jadi sebagai orang Kristen lebih dari situ kita melakukan kebaikan karena Tuhan sudah lebih dahulu lakukan kebaikan kepada kita. Jadi kalau kita melakukan perbuatan baik kepada orang lain dan orang itu tidak membalas kebaikan, kita tidak marah dan
Dia juga tahu terima kasih. Udah di rumah saya 10 tahun. Sudah aku lakukan kebaikan, saya sekolahkan, tapi gini perbuatannya kepadaku, tidak tahu terima kasih. Kita tidak akan berkata seperti itu. Karena apa? Karena kita melakukan kebaikan bukan untuk mengharapkan kebaikan yang kita dapatkan. Sekalipun itu nggak salah. Yang menjadi salah ketika kebaikan yang kita harapkan tidak datang kepada kita. Kita marah, kecewa, dan dia berkata, dari sekarang dan seterusnya aku tidak mau menolong dia. Karena dia tidak tahu terima, itu akibatnya. Tapi kalau kita dasarkan, kita berbuat baik karena Yesus sudah dahulu melakukan kebaikan. Mengapa orang Kristen harus melakukan kebaikan? Sekali lagi, kita melakukan kebaikan, berbuat baik bukan untuk memperoleh keselamatan. Sekali lagi, karena ada ajaran yang lain mengatakan berbuat baik itu adalah satu alat yang harus dilakukan supaya mereka itu nanti bisa diselamatkan masuk surga. Jadi kalau berbuat baik itu sesuatu keharusan karena dia nanti akan masuk surga. Orang Kristen lain melakukan kebaikan bukan untuk masuk surga, bukan untuk selamat. Orang Kristen melakukan kebaikan, berbuat baik karena sudah menerima kebaikan, yaitu keselamatan. Amin. Tagalog. Amin. Haleluya. Lakukan terus kebaikan. Mungkin ada yang nggak tahu terima kasih, masa bodoh. Karena aku tahu aku melakukan. Karena Pak Utagalung sudah menerima kebaikan. Amin, amin. 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 Pak Ali ini senyum-senyum aja dari tadi. Saya suka begitu. Tapi kalau ada orang tadi nggak tahu aku senyum karena pakai masker sih ya. Nggak tahu yang senyum atau enggak ini. Haleluya, 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 haleluya. Nah, jadi kalau untuk dengan khotbah begini jangan pakai masker supaya saya tahu mana yang senyum, mana yang pendetanya menyinggung saya nih. Lama kali pun khotbahnya kan begitu. Udah kemarin udah rapat hanya 45 maksimal 45 menit. Sekarang sudah 1 jam. Tapi kuliah belum. Amin. Haleluya. Senyumlah saudara supaya tetap seperti saya. Umur sudah mau 50 tapi masih awet muda. Amin. Haleluya. Amin. Apa tadi mau bilang tadi? Nanti kan, jadi kita berbuat baik bukan supaya kita mendapatkan kebaikan kembali. Kita berbuat baik karena Tuhan sudah memberikan kebaikan kepada kita. Walaupun apa yang orang lakukan baik dia membalas atau tidak, kita tidak akan jemu-jemu berbuat baik. Kita terus berbuat baik. Kenapa? Karena itu adalah sebuah buah yang akan dinikmati oleh Tuhan. Orang-orang sekitar kita. Mengapa orang Kristen berbuat baik? Terakhir ya, mengapa? Ada 3 poinnya, tapi 1 saja. Nanti kok 3-3-nya bisa 2 jam. Karena nanti fotografer sama saja sama kerja saya yang dulu, sama khotbahnya. Haleluya, haleluya. Saya berusaha untuk khotbah singkat. Tapi itulah masalahnya, saya stres kalau buat khotbah yang singkat. Kalau khotbah 3 jam saya enak, nggak stres saya. Kalau menyingkatkan khotbah, ini yang stres, yang susah gitu ya. Tapi saya hari ini berusaha untuk menyingkatkan. Haleluya, udah senang. Oh puji Tuhan. Cepat pemerintah. Gitu kan? Mengapa orang Kristen harus berbuat baik? Ini luar biasa. Kadang-kadang kita berbuat baik, bilang orang apa? Sombongkan. Tapi Alkitab lain. Kita harus berbuat baik dan dilihat orang. Harus dilihat orang perbuatan kita.
Bapak bisa lihat, perbuatan baik kita dilihat orang. Tapi orang bilang apa? Sombong kali. Pencitraan. Iya, Pak. Kemudian pencitraan. Enggak, Alkitab mengajarkan biarlah orang melihat perbuatan baik. Tapi tujuannya lain. Mari, Matius 5 ayat 16. Oke? Matius 5 ayat 16. Jadi kalau mau berbuat baik, 5 ayat 16. biarlah dilihat orang. Tapi ada tapinya. Oke, coba kita lihat apa tapinya. Tujuannya apa? Matius 5 ayat 16. Apa dikatakan? Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan kalau mau melakukan perbuatan baik harus orang. Tapi tujuannya bukan supaya Anda dan saya itu dipuji-puji. Tujuannya apa? Supaya Bapamu yang di surga dipermuliakan. Ini namanya buah. Dan kalau dipermuliakan, siapa yang menikmati? Itu dia. Jadi kita sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan, kita berbuat baik bukan supaya selamat, karena kita berbuat baik karena sudah diselamatkan. Dan kita berbuat baik harus dilihat banyak orang. Tapi perhatikan, tujuannya supaya Tuhan dipermuliakan. Kalau Tuhan dipermuliakan, siapa yang menikmati itu? Tuhan. Itu namanya buah. Pak Pendeta, saya nggak punya duit. Berbuat baik bukan hanya bicara duit, tetapi saya mau katakan, kalau Anda punya duit, kan bilang juga perbuatan baik nggak pakai duit. Kalau Anda punya duit, ya berbuat baik dengan duit. Amin. Jangan alasan apa pendeta bilang berbuat baik tidak hanya pakai duit, tidak hanya ya. Berarti bisa. Kalau punya duit, pergunakan duit untuk berbuat baik, menolong jemaat. Karena di dalam, mari kita ayat terakhir di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Galatia 6 ayat yang sebenarnya saya mau nyanyi, tapi di sini ada suara yang bagus, jadi agak grogi saya. Tapi nggak apa-apa lah, saya nyanyi ya. Karena lagu ini nggak ada yang tahu, hanya saya yang tahu. Hanya saya yang tahu lagu ini, karena saya menciptakannya. Anda kalau mau perlu tahu, nanti di YouTube Harapan Panjaitan, situ ada lagu saya. Bukan hanya lagu, tapi khotbah juga. Kalau Anda tertarik dengan khotbah saya, lihatlah di situ. Jangan lupa subscribe. Haleluya. Nah, subscribe saya bukan 100, udah 1000 lebih. Cumanya belum dapat iklan. Haleluya. Lagi kejar jam tayang. Nanti saudara ada berapa di sini? Ditonton playlist saya ada 5 jam. Udah berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Pusing. Nah, udah mencapai. Oke? Perhatikan ayat yang ke-10, Galatia 6 ayat yang ke-10. Apa dikatakan? Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, apa dikatakan? Marilah kita berbuat baik kepada semua. Berarti kepada siapa saja. Yang menyebalkan juga ya. Nah gini saudara, berapa minggu yang lalu kita bicara ya, Pak Gembala sama Pak Tambunan. Hebat ya. Dia harus bercahaya. Terang yang dia udah ada harus dinikmati. Dia katakan, saya lagi berjuang untuk 2 orang. Kok dalam hati saya, kenapa cuma 2 orang? Enggak, saya juga di Bandung. Dia bilang pada si sapam dan pemungut sampah, tukang bersih. Karena dulu katanya gajinya sekian. Waktu dia menjadi sekretaris, dia naikin jadi sekian. Kalau nggak salah apa? 1,8 ya Pak ya? Pak Tambunan untuk pembersih sampah, pengungut sampah. Kalau sampahnya udah naik 1,3 kali, nggak tahu. Nah itu karena dia berjuang lagi supaya UMR. Dalam hati saya, dia UMR saya aja, UMR aja enggak, gitu kan? Hanya Senin Kamis, haleluya, lutut saja, haleluya, kan gitu kan? Nah, tapi saya bilang dalam hati saya bagus, harus itu.
supaya orang lain lihat. Terang itu nggak bisa disembunyikan. Terang itu pasti terlihat lewat perbuatan kita. Seperti Pak Tambunan, dia berbuat sesuatu yang sangat berguna. Lakukan terus itu, Pak. Katanya kalau dia jadi RT, kita doakan supaya jadi RT, supaya naik yang dua ini. Amin. Haleluya. Dan gereja ini pun akan diberkati. Amin, Pak Tambunan. Haleluya. Perhatikan. Jadi kita harus berbuat baik kepada semua orang. Saya percaya yang ditolong Pak Tambunan itu bukan orang Kristen, ya kan? Orang Islam. Nggak pandang bulu, tapi Pak, ayat selanjutnya jangan dilupakan juga dong. Apa dikatakan? Tetapi terutama itu cuma sampingan yang beda dengan kita. Itu sampingan. Kalau kita makan itu bukan utama, itu cuma dessert tambahan doang. Tapi utamanya apa dikatakan? Kepada kawan-kawan seiman. Kalau ada teman kita yang seiman, kurang mampu, mari kita tolong dia. Berbuat baik kepada dia. Karena banyak itu saudara, dia berbuat baik kepada orang lain, tapi istrinya bilang, di depan orang doang dia berbuat baik, tapi kami makan pun nggak bisa, kan gitu kan? Salah juga. Makanya dikatakan kepada, terutama kepada teman-teman seiman. Jadi berbuat baik memang kepada semua orang, tapi ada tetapinya kepada kawan-kawan seiman. Puji Tuhan. Jadi pada hari ini mari kita berbuah. Salah satunya adalah kebaikan. Karena apa? Buah itu, kebaikan itu yang kita lakukan harus dilihat orang supaya Tuhan dipermuliakan. Jangan sembunyi-sembunyi berbuat baik. Ini aneh, berbuat baik sembunyi-sembunyi, buat dosa terang-terangan. Berbuat baik sembunyi-sembunyi, tapi berbuat dosa terang-terangan. Gini saudara, ini ada ceritanya. Pak Eli ini kalau udah bicara cerita ketawa duluan deh. Ada cerita, oke ya, mau denger nggak? Udah bosan belum? Belum. Ini ada cerita, ada satu pasangan laki-laki dan perempuan ingin ke puncak. Kemana? Ke puncak. Itu anak saya itu waktu kecil. Perhatian, ingin ke puncak dan mereka berhenti di rest area. Mereka makan. Nah, mereka makan, ada orang lain juga di sebelah dia. Nah, setelah mereka makan, yang sebelahnya itu selesai dan pergi. Tapi tak kenapa ada tertinggal seperti plastik gitu ya. Rupanya dalam plastik ini duit. Nah, duit. Datang bapak ini. Apa ketinggalan? Punya ibu itu kata pacarnya kan, kata wanita ini. Itu punya ibu dari tertinggal. Oh ya, diambil duit itu. Di plastik itu dikasih. Bu, ini yang ketinggalan. Oh iya, saya lupa. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Isinya apa Pak? Bu, ini duit yang harus saya setor untuk suami saya yang sakit. Terima kasih. Jarang di Jakarta. Di sekarang ini orang yang baik seperti Bapak, gitu kan? Jarang. Terima kasih Pak ya. Kalau gitu bisa supaya saya masukkan ke medsos, gitu kan? Karena jarang seperti Bapak, walaupun keadaan sekarang ini sulit, tapi Bapak tetap mau mengembalikan duit ini. Jangan Pak, datang Bapak tidak Pak, jangan, gak usah, biar aja, ya kan? Padahal perbuatan baik, tapi tidak mau dipublikasikan. Padahal kita bilang apa? Supaya orang lain lihat, harus dilihat orang lain di perbuatan kita yang baik. Apa yang terjadi saudara? Karena dia nggak mau, ya terima kasih Pak. Rupanya selidik demi selidik mereka sampai ke puncak. Luar biasa Bapak ini. Pertanyaannya, kenapa Bapak ini tidak mau dipublikasikan? Hah? Ketawa duluan dia. Lingkuhannya itu. Selingkuh. Kenapa Bapak ini tidak mau dipublikasikan? Padahal itu perbuatan baik dan udah jarang di Jakarta ini.
Kalaupun mungkin kalau saya dapat itu, saya diam-diam aja. Kan gitu kan? Tapi Bapak ini luar biasa. Selidik. Kenapa dia nggak mau dipublikasikan? Dimasuk ke medsos, YouTube, FB, baru apa lagi? IG. Instagram, TikTok. Kenapa nggak mau dimasukkan dia? Rupanya ketahuan, saudara. Kalau dia dipublikasikan bahwa perempuan sama dia itu bukan istrinya, selingkuh. Nyaman. Takut? Tahu. Jadi perbuatan jahat sembunyi, dan terangan, baik sembunyi. Tapi orang Kristen, perbuatan baik itu harus dilihat orang. Saya percaya jemaat di tempat ini akan melakukan kebaikan. Amin. Apalagi program untuk gereja ini luar biasa. Walau masih di sini, karena nanti ada di Citra 5, gerejanya besar, harus punya program yang besar. Kalau dimulai dari sekarang, nanti terkejut, stres. Jadi harus sekarang diprogram hal-hal yang besar. Walaupun bisa dikatakan seperti orang gila, nggak apa-apa. Harus punya program yang besar. Biarlah perbuatan baik kita dilihat semua orang, supaya Bapa di surga dipermuliakan, dan itu yang dinikmati oleh Tuhan. Dan kita tidak akan ditolak. Jadi kita harus berbuat baik. Tapi perhatikan, memang Alkitab berkata nanti pasti Tuhan balas. Coba ayat yang ke-15, ayat 15 terakhir ya. Ayat yang tadi di ayat yang ke-9, Galatia 6 ayat 9 dikatakan, janganlah kita jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, kita akan menuai. Tetapi ada sana dikatakan, jika kita tidak jadi lemah. Jadi terus berbuat baik, walaupun nantinya Tuhan akan membalasnya, dan kita akan menuainya, walaupun mereka tidak tahu terima kasih. Jadi kita terus berbuat baik, karena waktunya pasti indah pada waktunya, bukan indah. Nah, ini lagu yang saya buat. Kalau saudara mau tahu, ada di YouTube, walaupun sederhana mungkin ya, mungkin bisa dimunculkan. Yang
dibalaskannya. Tapi bukan itu yang Tuhan menjadi dasar kami berbuat baik. Kami berbuat baik karena Engkau yang memerintahkan, supaya perbuatan kami yang baik ini dilihat banyak orang, dan tujuannya nama-Mu yang dipermuliakan. Haleluya. Tuhan berkati setiap jemaat murid tempat ini. Biarlah mereka menjadi jemaat-jemaat yang selalu ingin berbuat baik karena Tuhan dipermuliakan. Berkati hamba-Mu masih di tempat ini. Biarlah berikan kekuatan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dan setiap wakil atau tim yang sudah Tuhan percayakan, biarlah mereka dengan hati yang mau bekerja sama kepada Hamba-Mu ya Tuhan. Dan pergumulan mereka untuk pembangunan gereja-Mu di Sterliman, biarlah Tuhan yang memulai dan Tuhan yang akan menyelesaikannya di dalam nama Yesus. Haleluya. Hamba sudah selesai berbicara. Biarlah Tuhan firman-Mu terus bekerja dalam hidup kami. Dan dalam nama Yesus kita yang diberkati katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Silakan duduk.